hidup tanpa iman, maka kita akan mudah kalah dan menyerah dalam menjalani hidup ini sebagai anak Tuhan. Salam. Selamat pagi jemaat GKJ Wates Selatan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan peribadahan di rumah masing-masing, khusus ibadah Paskah yang kelima, Minggu 10 Mei 2020. Sekaligus dalam peribadahan ini kita akan menerima panggilan Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebagaimana wabah yang sedang terjadi di negara kita, ibadah ini juga dilaksanakan secara online maupun melalui media gospel. Mari dua-duanya kita gunakan, dan marilah kita memasuki pada Minggu Paskah yang kelima ini. Kita menerima sakramen perjamuan kudus, dan mari kita mempersiapkan tubuh jiwa kita, dan mari kita hening sejenak. Saat hening cukup, kami mohon bangkit berdiri. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk. Kita memasuki nas pembimbing yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Hitung jemaat 64, bait yang pertama, "Bila kulihat bintang ke-8."
memasuki litani pujian bersahutan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kesasaranmu hendak dikuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita lantunkan nyanyian syukur yang akan kita pujikan dari Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Kuperlukan juru selamat. Berita kasih, berita anugerah terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Selanjutnya kita akan terima petunjuk hidup baru, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima hari ini kita tanggapi bersama-sama dengan kita lantungkan pujian dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Bersama-sama tunduk kepala menghadap Tuhan dalam doa pembukaan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ketika kami boleh beribadah dengan segala keterbatasan kami, sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih izinkan kami untuk beribadah. Hari ini kami boleh beribadah sebagaimana sikap kami menghadapi wabah yang sedang terjadi. Bapa, Engkau berkati ibadah secara online maupun ibadah melalui media kertas maupun peribadahan-peribadahan yang lain. Tuhan berkati kiranya dengan peribadahan ini Tuhan berkenan memelihara iman kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh semakin dikuatkan untuk setia kepada Tuhan sampai akhir zaman. Bapa, mohon berkat-Mu saudara kami yang tidak bisa beribadah sebagaimana kami beribadah saat ini. Mereka dengan keterbatasan tubuh, kelemahan dan sakit penyakit. Terus-menerus ya Tuhan, Engkau memberkati saudara kami yang sakit seperti Ibu Kasih, Engkau memberkati, melawat. Demikian pula Engkau memberkati untuk Ibu Suryaningsih, Bapak Marjono, Ibu Dewi Prabandari dalam pemulihan penyembuhan. Demikian pula Ibu Justina Partini, Bapak Andreas Sumartono. Demikian pula untuk Ibu Priyo Sudarmo, Ibu Ngatilah Kasijo. Bapak, Engkau senantiasa memberkati. Terlebih saudara kami yang barangkali terlewatkan dari perhatian kami, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat rumah mereka sendiri. Engkau memberkati setiap saudara kami yang dipercaya untuk merawat saudara kami yang sedang sakit. Terlebih Engkau juga memberkati para adiuswo yang juga sudah tidak bisa bersama-sama beribadah sebagaimana layaknya kami beribadah seperti ini. Ya Tuhan, barangkali mereka sedang beribadah di rumah, Engkau juga memberkati dengan keterbatasannya. Engkau berkati Bapak Purnomo, Engkau berkati Bapak Kromo Suwito, Engkau memberkati pula untuk Ibu Sudirohman, demikian pula Ibu Prawiro Wijoyo, demikian pula untuk Bapak Ibu Subandi, demikian pula untuk Bapak Suradal, demikian pula saudara kami yang lain Tuhan. Terlebih Bapak Sukaryono yang saat ini Tuhan berkenan memakai kehidupannya untuk boleh merawat istri tercinta. Tuhan memberkati melalui apa yang dilakukan dengan ketulusan hatinya. Demikian pula Engkau memberkati Mbak Ririn dalam merawat suami Mas Edi Kristiantoro, juga Engkau memberkati sehingga apa yang dilakukan sebagaimana ungkapan cinta kasihnya. Tuhan, kami percaya saudara kami sebut, Tuhan perteguh imannya. Biarlah apa yang dilakukannya ini sebagai pengalaman iman yang semakin memperkaya pengalaman imannya, memperteguh dan memurnikan imannya. Terima kasih ya Bapa. Terlebih Engkau memberkati saudara kami yang saat ini
sedang berbaring di rumah sakit oleh karena wabah virus corona. Ya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menguatkan imannya. Dengan iman yang kuat ini akan semakin memperkuat kekebalan tubuh, imunitas yang diperkuat melalui iman. Saudara kami yang merawat, Tuhan juga memberkati para medis, Tuhan lindungi, dijauhkan dari sakit penyakit yang menular ini. Bapak, kami juga teringat akan saudara kami yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Engkau memberkati supaya mereka boleh merasakan akan kasih dan kemurahan Tuhan melalui karunia kehidupannya. Terlebih ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami yang belajar di rumah. Demikian pula kami yang bekerja di rumah, Engkau memberkati. Pemerintah yang mengambil kebijakan, biarlah Tuhan berkati supaya kebijakan ini secara tepat dan akurat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah segera wabah pandemi COVID-19 ini segera surut, sirna dari negara kami, dan ekonomi segera membaik, dan kami semua boleh bersyukur, dan kami semua boleh bertobat, semakin memperbaiki hidup kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami serahkan bangsa kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ibadah saat ini kami bersama-sama Tuhan panggil dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati dan persiapkan hati kami. Ini Bapa, seluruh pasrah doa kami yang jauh dari sempurna Engkau sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan minggu pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Sebagai dasar dalam kita menghaturkan persembahan diambilkan dari Efesus 5 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita akan menghaturkan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 367 bait pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Satukan hati kita dalam doa persembahan dan doa pelayanan sabda. Mari kita bersatu hati dalam doa. Maha besar Tuhan Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami puji dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini tangan kami terlipat, mata kami terpejam, tetapi hati kami terangkat ke hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini ungkapan syukur dan sukacita yang kami
naikkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan tiap hari. Teristimewa pada ibadah minggu pagi ini, Engkau layakkan kami menghaturkan persembahan syukur berupa uang. Walaupun kami menyadari berkat yang kami berikan tidak sebanding dengan curahan berkat-Mu, kami menghaturkan persembahan ini dengan ketulusan hati kami. Bapa di dalam surga, senantiasa Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami bisa mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami sebagai persembahan yang hidup, harum, dan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk tangan yang mengelola persembahan ini supaya mengelola dalam takut akan Tuhan, dan biarlah persembahan ini berguna untuk kepentingan berjemaat kami di GKJ Wates Selatan dan teristimewa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka mata telinga hati kami, supaya kami bisa menerjemahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk mengejawantahkannya kasih-Mu dalam tingkah laku, perbuatan, tutur kata, dan pikiran-pikiran kami. Engkau berkenan memberkati dan memampukan untuk Bapak Pendeta Hesti Tama STH yang akan menjadi saluran pembawa berita sukacita pada kesempatan pagi ini. Sembunyikan kelemahan dan kekurangan di bawah kaki salib-Mu, sehingga apa yang dituturkan hanyalah kehendak dan suara Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terselip dosa di dalam kami menghaturkan persembahan, dan kami berdoa berkenan Tuhan mengampuni. Seru doa kami ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang termanis buat jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu juga tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah mengenal aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya.
ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian bacaan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu menjadi bagian di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudaraku, sambil mendengarkan khotbah silahkan dicermati gospelnya. Gospelnya dibuka, dicermati. Beriman berarti bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Hidup tanpa iman, maka kita akan mudah kalah dan menyerah dalam menjalani hidup ini sebagai anak Tuhan. Iman memang menjadikan daya kekuatan bagi orang percaya. Namun banyak orang mengaku beriman dan percaya kepada Tuhan, tetapi ketika diberhadapan pada sebuah peristiwa yang mungkin sangat berkebalikan dengan keinginannya, mungkin iman itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak menjadi sebuah daya bagi kehidupannya. Contoh konkret ibadah pagi ini, barangkali kita bertanya-tanya, perjamuan kudus kok online, terus nanti bagaimana yang membagikan, dan seterusnya dan seterusnya. Kita terima dengan iman. Artinya dalam situasi apapun itu bisa terjadi. Yang terpenting adalah iman kita kepada Tuhan. Bahkan ketika dalam kehidupan kita mengalami berbagai perjumpaan dengan berbagai macam orang, baik suku, budaya, agama, golongan tertentu, menjadikan iman kita dipertanyakan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita memaknai iman kita dihubungkan dengan kenyataan hidup kita? Mari kita belajar salah satunya dari tokoh Alkitab yang bernama Stefanus, martir pertama. Martir pertama yang bernama Stefanus, yang termuat di dalam kisah para rasul 7 ayat 55 sampai ayat 60. Diceritakan di sana Stefanus ketika imannya teruji berhadapan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Stefanus tidak hanya saja melayani orang miskin, tetapi juga banyak melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang luar biasa. Dan ini menjadi perdebatan bagi orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena pada waktu itu para pengikut Kristus sangat dibenci. Stefanus dituduh tidak hanya sekedar sempalannya
agama Yahudi yang dikembangkan, tetapi justru dia lebih banyak dikatakan menghujat Musa dan menghujat Allah. Inilah yang menjadikan Stefanus sampai diseret ke pengadilan, menghujat Musa, menghujat Allah. Musa sangat dihormati oleh orang-orang Israel. Tentu saja ketika di dalam pengadilan Stefanus mengadakan pembelaan. Dan pembelaan itu diadakan dengan berkhotbah panjang lebar, menceritakan kisah Yesus Kristus mulai dari Abraham. Dan puncaknya ketika orang-orang Yahudi membunuh Yesus Kristus. Pada mulanya ketika Stefanus ini menceritakan pembelaannya di pengadilan dengan menceritakan kisah Yesus, orang-orang Yahudi tidak terusik sama sekali. Mereka diam dengan nyaman. Namun ekspresi dan gertakan gigi yang tersebut di dalam ayat 54 dikatakan, yang menjadikan Stefanus tertuduh menghujat Allah. Di situ mulailah terkuak orang-orang Yahudi, tertusuk hatinya dengan khotbah dari Stefanus. Secara hukum Yahudi, menghujat Allah layak untuk dihukum secara rajam. Hukum rajam itu adalah hukum dengan dilempari batu sampai mati. Dan itulah kisah Stefanus yang luar biasa, tidak gentar, tidak goyah imannya kepada Yesus Kristus. Bahkan ketika menghadapi kematiannya justru dia mengatakan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan Stefanus ketika melihat Yesus Kristus, dia tidak pernah menggugat, Tuhan, saya dalam masa penderitaan, mengapa engkau diam? Saya dirajam, mengapa engkau diam? Dia tidak menggugat itu sama sekali. Bahkan Stefanus mendoakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Luar biasa, ini tokoh Alkitab, martir yang pertama kali, Stefanus. Pertanyaannya, saudaraku, bisakah iman Stefanus itu kita miliki? Hampir sebagian menjawab, tidak, sulit, zamannya sudah berubah. Tapi ingatlah, Yesus Kristus telah berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Dari yang tidak mungkin menjadi bisa mungkin. Yesus berulang mengajarkan iman itu kepada para murid. Dimulai Yesus mengajarkan lewat dialog dengan mengatakan, di rumah Bapakku. Yesus menghendaki supaya para murid itu punya iman yang tidak hanya iman imitasi, hanya sekedar untuk aksesoris saja. Agamamu apa? Kristen. Nah, tidak hanya itu saja, tetapi ada sebuah tindakan nyata iman seperti Stefanus. Dalam dialog di rumah Bapa, Yesus meneguhkan para murid agar mereka tidak gelisah hatinya. Dialog itu mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Aku pergi meninggalkan kamu, mempersiapkan rumah bagi kamu. Jelas di sana diawali dengan jangan gelisah hatimu. Mengapa gelisah? Terus terang saja, ketika ditinggalkan orang yang kita tokohkan, ditinggalkan orang yang betul-betul kita figurkan, kita kan seperti kehilangan pegangan. Kita akan menjadi gelisah. Terus saya dengan siapa? Apa yang saya lakukan? Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu.
Lalu ketika Yesus mengatakan, aku mau pergi meninggalkan kamu. Ketika aku mau pergi meninggalkan kamu, layak kalau para murid mengatakan, Tuhan, engkau mau kemana? Jalannya kemana Tuhan? Kalau engkau pergi sebuah tempat ke tempat Bapa, jalannya kemana? Layak sekali. Dan Yesus menjawab, ini sebuah kesempatan untuk meneguhkan iman para murid. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah Yesus. Yesus mengatakan, ketika kamu mau ke tempat Bapa, aku jalannya. Tuhan Yesus tidak mengatakan jalannya 1, 2, 3, 4 syaratnya ini, tidak. Tetapi akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, panjenengan sami merasa tertolong dan bangga ketika kita membutuhkan sebuah kepedulian, pertolongan. Aku harus kemana? Dan kita mengatakan, saya yang akan membantu, saya yang akan bertanggung jawab, saya yang akan berjalan menemukan solusi itu, dan lain sebagainya. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itulah yang diajarkan Yesus supaya tetap tegar menghadapi badai apapun, tetap tersenyum. Dan itulah iman yang sesungguhnya, bukan iman yang imitasi, iman yang harus dibuktikan. Beriman berarti bersaksi dan berkarya, ada bukti. Pernyataan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, sungguh-sungguh menguatkan arah dan tujuan hidup orang-orang beriman. Dan itu bukan menjadikan kita mengambil sikap secara tertutup, tidak sama sekali. Karena apa? Tuhan mengatakan seperti ini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini yang nampaknya firman yang kadangkala terlupakan, lalai dalam kehidupan kita. Kalau Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, itu berarti konsekuensi. Aku percaya kepada Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu berarti hidup kita melakukan seperti pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Apa saja pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan? Banyak. Salah satu contoh konkret, kita harus menjadi orang Kristen yang Kristen ini bukan ketoke Kristen. Kalau ketoke Kristen itu hanya kelihatannya Kristen. Kadangkala kita bisa tertipu dengan orang mengatakan haleluya, salam. Belum tentu mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka terbiasa dengan seperti itu. Puji Tuhan, salam, paling terbiasa dengan seperti itu. Jangan sampai kita sebaliknya berkata salam dan puji Tuhan, tetapi ternyata sama sekali tidak memperlihatkan Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika banyak orang memfitnah, ketika banyak orang menebar hoax, ketika banyak orang melakukan kekerasan, ketika banyak orang mendendam, ketika banyak orang korupsi, ketika banyak orang membuang sampah sembarangan, ketika banyak orang tidak peduli dengan sesama, ketika banyak orang memperkaya diri sendiri, kita harus tetap bertahan di dalam kasih,
kita harus tetap bertahan dalam pengampunan, kita harus tetap bertahan dalam kejujuran, kita harus tetap bertahan dalam kebenaran, kita harus tetap bertahan dalam keadilan. Inilah yang disebut sebagai Kristeni. Di maraknya perilaku yang tidak benar, kita tetap bertahan perilaku yang benar di hadapan Tuhan. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari sebentar lagi kita ikut perjamuan kudus, di mana dalam perjamuan kudus ini kita diingatkan Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Karena pengorbanan itu Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan melalui Yesus itu kita hendaknya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan Yesus. Jangan lupa, beriman berarti bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Bersama-sama kita akan menerima panggilan dalam perjamuan kudus. Dan saat ini akan saya bacakan pertelaan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman oleh Tuhan sendiri melalui gerejanya. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan memiliki arti. 1. Sakramen perjamuan merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang percaya, termasuk anak-anak yang telah dibaptis, karena mereka merupakan pewaris kerajaan surga. 2. Roti dan anggur mengingatkan kita pada tubuh dan darah Kristus yang telah menyucikan kita dari dosa, serta mempersatukan jemaat sebagai keluarga anak-anak Allah. 3. Melalui sakramen perjamuan, hendaklah tiap-tiap orang mengaku dosanya, meneguhkan imannya dan berusaha membaharui hidupnya, serta senantiasa bersyukur. Sebelum kita menerima perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, selaku hamba Tuhan saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Sebelum ikut perjamuan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu,
Namun kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat-Mu, Engkau mengundang kami untuk menerima sakramen perjamuan ini. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan menjadikan sakramen perjamuan ini sebagai sarana pemeliharaan iman bagi kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan taat serta setia sampai akhir, hingga tiba saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi dan di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk terima perjamuan. Kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 36 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di rumah, di depan kita ada roti dan anggur. Tuhan Yesus bersabda kepada kita sekalian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Roti dan anggur di depan kita ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai perjamuan, marilah kita hening sejenak, mengingat akan kemuliaan Tuhan Yesus di surga yang meneguhkan iman kita, dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara iman kita, menyegarkan iman kita seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, dan nanti kita bersama-sama makan sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Saudaraku yang ada di rumah, roti yang sudah saudara terima, mari kita angkat bersama-sama. Makanlah bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 35 bait yang pertama. Saudaraku, cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah cawan yang berisi anggur ini. Dan nanti minumlah bersama-sama sambil mengingat darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Saudaraku, mari kita angkat bersama-sama anggur yang minuman yang sudah saudara terima. Dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan dari dosa. Minumlah bersama-sama anggur atau minuman yang sudah saudara terima.
Karena Tuhan telah menganugerahkan makanan dan minuman bagi jiwa kita, maka marilah kita mengucap syukur dalam hati dan memuliakan nama-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita mendapat kesempatan untuk mengaturkan persembahan syukur perjamuan, dan mari persembahan syukur perjamuan ini kita kumpulkan, diiringi dengan kidung jemaat 35, tercurah darah Tuhan. Penutup mengakhiri ibadah saat ini. Di sela-sela keprihatinan kami dengan situasi wabah pandemi COVID-19, Tuhan masih memperkenankan kami beribadah, bahkan menerima perjamuan kudus dengan keterbatasan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni ketidaksempurnaan kami, dan ampuni perkara-perkara yang jauh dari kehendak Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini menjadi persembahan yang harum. Berkati keterbatasan kami ini, berkati keterbatasan teknologi yang ada, berkati sarana-sarana yang kami gunakan, kiranya dapat digunakan pada saat kami bersepakat ibadah besok 10 Mei, ibadah perjamuan kudus. Ini Tuhan, pasrah diri kami.
Kami tidak mengakhiri ibadah di rumah kami masing-masing. Berkati aktivitas kami selanjutnya. Beri kemenangan hari ini, jauhkan dari segala godaan dan rintangan. Urapi kuasai hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Amin. Kita akhiri bersama-sama dengan Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan dagu. Bersama dengan umat di seluruh muka bumi, mari kita perbaharui pengakuan iman kita secara bersama-sama dalam syahadat pengakuan Imam Rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Lanjutkan hidup saudara dengan berkat dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Tenanglah kini hatiku. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.